Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji dan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat maunah beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan, masih diberi semangat untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan seiring dengan ridha dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi wal maqalatu tsaminah wal 'ishrun, nasihat nomor 12 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, Sayyidina Abdullah ibn Abbas adabu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu, zata yaumin situng baktah li iblis, adabu da iblis Rasulullah alaihi la'nah, dabuna Rasulullah, kam ahibbauka min ummati, Rasulullah tanya da iblis, kam ahibbauka min ummati, seberapa banyak kekasih-kekasihmu min ummati dari tang umat, jawab Rasulullah da iblis. Qala ay al iblis, iblis, kemudian iblis jawab, ahibbai asyratu nafarin, kekasihku dari umat Muhammad, jawab iblis, asyratu nafarin, 10 golongan. Kita ora sampai kiki biti edeng nih kiki kudu bisa sampean nih, termasuk kekasih iblis nampak termasuk musuh nih kilo sabu debu keselain lah kiki tibi lemate boy. Awaluhum, saya pertama, Jepon iblis, termasuk kekasih iblis, al-imamul jair, pemimpin sejahat. Pemimpin nih kaki, ya bisa suami, pemimpin keluarga, kepala tokang, pemimpin dia nih kak. Beni pejabat tok, niki menyangku pejabat tok, kepala sekolah ki, kepala kau apa dah. Allah na'udzubillah min dzalik. Ai az-zalim, jadi pemimpin sedolim, li ra'iyatihi, zalim dak saya pimpin, ki presiden dak rakyat dah, gubernur, bupati dak rakyat dah, termasuk RW ki ya, kan rakyat juga nih kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis lain Rasulullah adabu, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyu'sallahu fi ardihi. Siapa Rasulullah sapa-sapa saat aki orang zalim bil baqa'i, atuan apa, tetap langgeng dalam kedolimannya, faqad ahabba ayyu'sallahu fi ardihi, maka orang nikah mencintai supaya Allah maksiati nang muka bumi nikah. Artinya lo kenging atu aki orang sedolim, pas supaya tetap dalam kezalimannya, otabah lancang umur dalam keadaan zalim. Tapi mana tu akina pemimpin sedolim, tu aki supaya lancang umur bantu lihat obat, buntai tu lihat obat. Mana tu aki lancang umur tok takok kemasuk kemudian hadis nikah. Berarti senang Allah tetih objek maksiat. Yang pertama al-imamul jair, bukan hanya sebatas pejabat, swasta juga bisa, bahkan pemimpin dalam keluarga. La oleh dolim ke bini ke anak. Dan selama ini kita sering bagi anak dididik bentak. Bahkan bisa jadi sebetulnya anak meleng nikah ada keterlibatan kita. Bisa jadi tepang agaba lo atua, kan bisa jadi. Otabah pareng deeren se lo halal, bisa jadi. Jadi ketika anak nakal nikah mestinya kita harus introspeksi keadaan. Sudahkah kita memberi contoh yang baik? Sudahkah kita memberi rezeki yang halal? Itu terutama mun anak ki umur sampai 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 tahun niki pun Sayyidina Ali masih belajarnya bermain. Itu hak anak ya. Kemudian nomor 2,
kekasihnya iblis nika, wal mutakabbir, orang sombong. Nika penyakit iblis yang pertama mereka. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati. Jepun Rasulullah, orang-orang yang sombong itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan amsalad dzarri fi suwarir rijali. Ya, akan dikumpulkan seperti semut dalam wajah manusia. Yaghsyahumudzullu, yang diliputi dengan kehinaan min kulli makanin. Di tempat dimanapun di mahsyar itu nanti orang sombong hina, diliputi oleh kehinaan pokok. Wa yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus. Kemudian digiring mereka nanti ke penjara di neraka jahanam, yusamma bulus, penjara nanya bulus. Ngarareng mutur akal bulus juga ngara keng macam kitabna so hili buat akal bulus. Berarti nyaman penjara nang neraka jahanam neke nyamai bulus. Yusqauna min usarati ahlil nar. Kemudian diberi minum dari perasan keringatnya orang-orang ahli neraka. Ini orang sombong. Jadi sudah digiring ke penjara saatnya mau bulus, nanti diberi minum dari perasan keringatnya orang-orang ahli neraka. Ini orang sombong. Musyawarah ini kan, nah bagi jus ini kan perasan dari buah. Jadi musyawarah ini kan perasan keringat. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Senomor 2. Jadi senomor 1 al-imamul jair, imam pemimpin yang zalim. Senomor 2 al-mutakabbir, orang yang sombong. Sampai gigi sampai dia pada aki kabat hibi masuk napa punten dari na'udzubillah min dzalik, bentar bareng selamat kapi. Senomor 3 wal ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mala, orang soki yang dia tidak hati-hati, lo peduli dari mana harta itu dikumpulkan, lo peduli. Orang soki pokong lah peluang rezeki halal haram lah tak peduli, serobot kapi. Wa fi madza yunfiqu, dan akan kemana akan diinfakkan. Lo peduli pokong yang lo nompo. Senomor 3 nih. Bah nih ke senomor 4 nih kah. Wal alimul ladzi saddaqal amir ala jawrihi. Senomor 4 orang alim, orang berilmu yang membenarkan pemimpin atas kemaksiatannya. Ampo bade Pak, ampo bade ngene. Jadi pada pemimpin karena didukung dicari-carikan dalil pokok. Setero yang kebebener. Boleh semakin para pemilu nih. Osom nih biasa. Osom pokong dengadeng lepas make benih kendengan lepas nyaraki dalil dari Quran. Kiano menghadapi ini kan menghadapi semakinlah sudah mulai fitnah sana sini, bentengi diri, corok norok. Ya kita cari sendiri kira-kira siapa yang baik ya pilih. Ndak usah ikut-ikutan menfitnah. Ndak usah ikut-ikutan menfitnah karena tuh sana bila non sompaman aku lebih sampean sampai fitnah salah satu calon. Orang Jawa Tengah, orang Jakarta, bila sentra sekolah. Sementara fitnah lo gresek yang lebat medsos media berkomen yang tidak baik. Dan sesungguhnya merugikan kita sendiri. Kemudian selanjutnya ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adabu man afta bi ghairi ilmin. Siapa-siapa orang afta berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu,
la'anathu malaikatus sama'i wal ardi, akan dilaknat oleh malaikat-malaikat yang ada di langit dan bumi. Jadi lo panggempang berfatwa, jangan sampai berfatwa tidak punya sandaran hukum pengetahuan, tidak sampai berfatwa karena pikirannya sendiri. Makanya sanad ilmu nikah kalau dalam tradisi keislaman sangat penting, sangat penting. Jadi yang kita sampaikan kebenaran agama, bukan kebenaran menurut pikiran kita, karena pikiran kita sangat rawan dipengaruhi oleh setan, sangat rawan dipengaruhi oleh kepentingan. Makanya man afta bi ghairi ilmin, barang siapa berfatwa bi ghairi ilmin, tidak atas dasar ilmu, la'anathu malaikatus sama'i wal ard, malaikat sepenuh bumi sepenuh langit semuanya melaknat. Rawahu Ibnu Asakir, diriwayatkan dari Imam Ibnu Asakir. Selanjutnya, wattajirul khain, pedagang yang khain, berkhianat ke pembelinya, maksudnya membohongi, fil mikyali awil mizan, dalam takaran ataupun timbangan. Jadi ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, timbang ngurangi angwane berlebih titik, angan berlebih titik. Insyaallah lebih barokah. Walaupun kelihatannya ada bagian kita yang ikut, insya Allah lebih barokah hasilnya. Tempeng pecik pesmi peso kalak sebagai akadeng korang akadeng lebih angwane berlebih. Mereka banikin totok, banikin totok. Selanjutnya termasuk kekasihnya iblis, wal muhtakir bi ayyashtariyal quta wa ma yu'inu alaihi kal lahmi waqtal ghala fayahbasuhu liyabi'ahu bi aghla min dhalik waqta ishtidadi hajatin nasi ilaihi. Muhtakir, napa muhtakir? Muhtakir, penimbun barang. Ternyata lelambut ditanggi. Jadi menimbun barang dengan tujuan ketika barang di pasaran tidak ada dan semua orang butuh, karena barang itu langka menyebabkan harga naik. Kemudian barang itu dikeluarkan sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal. Anehkah kekasihnya iblis? Penimbun barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dengan maksud harga biar tinggi, setelah tinggi nanti dilepas. Biasanya orang yang sandi modal banyak. Anehkah termasuk kekasihnya iblis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu man ihtakara ta'aman arba'ina yauman, siapa-siapa orang yang menimbun makanan pokok, siapa Rasulullah, arba'ina yauman, selama 40 hari, faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu, maka dia sungguh terputus dari Allah dan Allah pun yang ada hubungan di Allah nih. Dan ini siksaan paling parah, Pak. Siksaan paling parah ketika Allah sudah nggak peduli. Jadi barang siapa menimbun makanan pokok selama 40 hari, maka dia putus hubungan dengan Allah dan Allah pun putus hubungan dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil jadami wal iflas. Di hadis yang lain, ucapan Rasulullah, barang siapa menimbun makanan pokok umat Islam, daraballahu bil jadami wal iflas, maka akan disangsi oleh Allah dengan penyakit jadam, wal iflas, dan kebangkrutan. Penyakit judam gitu. Sebetulnya semua punya potensi penyakit judam itu, hanya masa inkubasinya beda-beda mungkin, Pak. Bisa jadi tombu, bisa jadi bunten. Dan bisa jadi salah satu sebabnya ketika suka menimbun nih. Menimbun menyebabkan umat Islam kelaparan, barang di pasaran tidak ada, harga naik, meningkat tajam, daya beli masyarakat tidak mampu. Pada saat itu barang dilepas. Aneka termasuk kekasihnya iblis.
lelambak lebar ternyata penimbun. Walaupun kuliwik sampean merang baru akhir-akhir ini ternyata penimbun barang. Sebetulnya kenapa ada hadis seperti ini? Ya karena bisa jadi di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah sudah terjadi seperti ini. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya yang menjadi kekasih iblis wazani, orang yang berzina. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu iyyakum wazina. Kalian jauhkanlah kalian itu dari zina. Fa inna fihi arba'ah khisalin. Karena zina itu mengakibatkan 4 perkara. Yudhibul baha'a minal wajhi. Jadi menghilangkan cahaya nur dari wajah. Bada orang ni ke ba? Sanaos celeng tapi lo orang. Bada mau sanaos pote tapi kelihatan orang. Karena cahayanya bi Allah saitabu amar ke zina. Kemudian wa yaqta'ur rizqah, memegak rezeki. Wa yashiqur rahman, menyebabkan Allah duka. Wa yastaujibul khuluda finnar, dan menyebabkan abadi di neraka. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa akilur riba, selanjutnya menjadi kekasih iblis nikah orang yang makan riba. Urida fil hadis inna akilar riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah bisibahati fi bahri ahmar mislid dami. Sesungguhnya orang yang memakan riba itu akan disiksa min hini yamutu ila yaumil qiyamah, akan disiksa sejak mati. Sejak mati lesiksa bi Allah Subhanahu wa taala bisibahati fi bahri ahmar mislid dami. Nang lum kuburan nikah menjadi lautan darah, ya, berenang di lautan darah. Wa annahu yalqamul hajarata kullama ulqima hajaran sabaha bihi thumma ada faghiran fahu fayalqimu akhar wa hakadha ilal ba'thi. Dia disiksa berenang kegelegeban di lautan darah sambil menelan batu, kemudian berenang. Setelah itu batunya dilepas dalam keadaan menganga mulutnya, ya saya boleh betul, dan seterusnya itu sampai kapan? Sampai kiamat, sampai hari kebangkitan. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah adabu, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Sementara Imam Qatadah adabu, anna akilar riba, orang yang memakan riba itu yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Mabuduk besar semakin negah cek ramai naman gimana. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga bi Allah barang rezeki sehalal saja. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Amin. Selanjutnya menjadi kekasih iblis al-bakhilu, orang yang secerai. Al-bakhilu alladzi la yubali min aina yajma'ul mala, yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hasil hartanya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Jawab Rasulullah, harta itu tidak akan rusak karena ada di darat ataupun ada di laut. Illa biman'iz zakah, kecuali harta itu akan rusak karena mencegah zakat. Artinya punya harta, zakatnya tidak dikeluarkan. Zakat itu sedekah, Pak. Sedekah wajib namanya zakat. Kemudian selanjutnya menjadi kekasih iblis juga, sambingin banget sampai kiki. Wa syaribul khamri al-mudminu 'alaiha. Peminum khamar, kecanduan khamar, mereka juga kekasih iblis. Karena mon mabuk mereka ampun lah, sumbernya mabuk, akal tidak normal, dosa apapun bisa dilakukan. Dan banyak cerita kebersis itu, seseorang yang ya bersisah itu, yang sampai matinya mati kafir. Na'udzubillah min dzalik.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, adapun Nabi Muhammad, man syariba khamran, siapa-siapa orang sing minum khamr kapan Rasulullah, kharaja nurul iman min jawfihi, cahaya imannya keluar, min jawfihi, jawfun ini aslinya maknanya kantong Pak, tapi ini maksudnya min jawfihi, dari dalam dirinya. Maksudnya seteguk khamar bisa melepas keimanannya. Semakin tipis, semakin sekut, semakin tipis. Semakin berani melakukan kemaksiatan yang lain. Rawahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani.